Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Korban penipuan umroh terlantar di Hotel Kota Tangerang, 2 pelaku ditangkap. Kesal tidak kunjung diperbaiki, warga Pandeglang bangun jalan secara swadaya. Orang tua siswa ganti kursi dan meja baru, Bupati Lebak meminta maaf. Gelombang penolakan terhadap proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 terus berlanjut. Puluhan warga dan nelayan asal Tangerang yang terdampak proyek tersebut menggelar unjuk rasa di Polda Banten. Dalam unjuk rasa tersebut, mereka membawa poster bertuliskan sejumlah tuntutan dan meminta agar proyek tersebut dihentikan karena sangat merugikan warga pesisir. Dalam kesempatan tersebut, warga menuntut kepada pihak kepolisian terutama Polda Banten untuk menindak sejumlah pelanggaran yang terjadi dalam proyek tersebut. Menurut warga, jika aparat penegak hukum tidak berani menindak berbagai pelarangan yang terjadi, masa mengancam akan memilih jalannya sendiri untuk melawan oligarki. Menurut salah satu nelayan, polisi harusnya berpihak pada masyarakat, bukan pada oligarki atau yang diduga melakukan pelanggaran. Menurut masa pengunjuk rasa, banyak tanah warga yang diserobot dan aliran sungai yang diuruk. Bahkan beberapa di pesisir Tangerang dikriminalisasi dalam kasus tersebut. Kemudian rakyat mempercayakan, maka dibentuklah yang namanya pemerintah. Di situ pemerintah ada polisi, ada kejaksaan, ada dinas kelautan, ada dinas pertanian, dan yang lain-lainnya. Dan mereka, pemerintah, itu adalah sebagai orang-orang yang dipercayakan oleh rakyat untuk mengurus kita. Bukan kemudian ini dijadikan kongkong lingkong hanya untuk kepentingan gentong nasinya sendiri. Demi kekayaannya sendiri. Mereka jual beli kewenangan. Mereka jual beli jabatan. Lah bagaimana polisi akan berpihak kepada rakyatnya? Proyek PIK 2 dinilai sangat bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga harus dihentikan karena membawa dampak buruk pada masyarakat serta merusak nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebenarnya aksi kali ini untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa betul-betul di Banten ini sedang terjadi penjajahan yang dilakukan oleh oligarki yang berbungkus Pantai Indah Kapuk 2 PIK 2. Karena dari pengamatan saya bahwa hampir seluruh rakyat yang tidak mau melepaskan tanahnya, tidak mau menjual tanahnya dengan harga yang murah, itu dilakukan kriminalisasi dan intimidasi. Sejumlah warga pesisir Kabupaten Tangerang juga mendesak pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan pagar laut yang hingga saat ini belum tuntas. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Salah seorang pemilik usaha pembuatan tahu di Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, mengaku cemas dengan kondisi melonjaknya harga kaca kedelai yang saat ini menyentuh angka Rp9.700 per kilogram. Harga bahan dasar untuk produksi tahu itu naik 10% atau naik Rp1.500 dari yang sebelumnya berkisar Rp8.200 per kilogram. Selain kenaikan harga bahan baku yang semakin tinggi, perajin juga mengaku saat ini daya beli masyarakat menurun, sehingga membuat usahanya tersebut terancam gulung tikar apabila harga kedelai mencapai Rp10.000 per kilogram. Perajin tahu mengaku saat ini mereka tidak dapat keuntungan dari penjualan tahu. Hal ini tentunya membuat para perajin sedang cemas apabila harga kacang kedelai naik semakin mahal. Kalau dari kami, pengrajin tahu, harapan kami
sekarang kepada pemerintah Kota Cilegon, khususnya kepada pemerintah di pusat, harapan kami harga kacang jangan sampai naik lagi. Karena di harga sekian aja dengan kondisi pasar yang daya belinya turun, kami merasa tidak dapat untung, apalagi kalau sampai naik. Perajin tahu berharap pemerintah dapat segera menekan harga kacang kedelai agar tidak sampai naik lebih tinggi guna menyelamatkan ekonomi rakyat di lapisan bawah. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Sempat melambung tinggi bahkan menembus harga Rp100.000 per kilogram, harga cabai di pasaran berangsur turun. Seperti terpantau di pasar tradisional Badak, Kabupaten Pandeglang. Semua jenis cabai seperti cabai rawit oranye, cabai rawit hijau, dan cabai rawit merah keriting mulai turun harga. Harga cabai rawit oranye yang sebelumnya sempat dijual di atas Rp100.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai rawit hijau turun dari harga Rp50.000 menjadi Rp35.000 per kilogram dan cabai merah keriting yang sebelumnya Rp80.000 per kilogram kini turun menjadi Rp50.000 per kilogram. Selain cabai, harga tomat, bawang merah dan bawang putih yang juga sempat meroket kini juga mulai turun. Tomat yang sebelumnya di kisaran Rp16.000 kini turun menjadi Rp13.000 per kilogram. Bawang merah turun dari Rp45.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara bawang putih dari harga Rp45.000 turun menjadi Rp42.000 per kilogram. Menurut pedagang, salah satu faktor yang menyebabkan turunnya harga yakni mulai banyak pasokan yang diterima pedagang. Alhamdulillah sekarang harganya udah mulai turun. Cabai rawit oren dari harga 100.000 sekarang jadi 40.000. Cabai rawit hijau dari harga 50 sekarang jadi 35. Cabai merah keriting dari harga 80 sekarang jadi 50.000. Nah, untuk harga tomat dan bawang sendiri sekarang apa gitu? Udah mulai turun. Tomat dari harga 16 sekarang jadi 13.000. Bawang merah dari harga 45 sekarang jadi 40.000. Bawang putih dari harga 45 sekarang jadi 42.000. Sejumlah konsumen juga mengaku lega, akhirnya harga cabai dan bumbu dapur yang lain bisa kembali turun. Bu, datang ke sini mau ngapain, Bu? Belanja bumbu, di tomat, cabai. Nah, kalau untuk harganya gimana nih, Bu, sekarang? Harganya sekarang alhamdulillah sudah turun kembali. Emang biasa kalau itu belinya berapa, Bu? Beli waktu kemarin waktu mahal palingan cuma seperempat, setengah kilo. Sekarang alhamdulillah udah beli 2 kilo, 1 kilo. Hingga kini mayoritas pasokan cabai, bawang, dan berbagai sayur yang dijual di pasar Pandeglang masih berasal dari luar Pandeglang seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.